Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja hari ini ikut saya buat pesanan kentang Mustafa. Ini totalnya ada 5 kg kentang. Kalau bisa itu pilih yang besar-besar supaya nanti kita dapat dagingnya itu lebih banyak, jadi nggak buang kulit terlalu banyak gitu. Dan kalau bisa pilih kentang yang bagus. Ini saya pakai kentang Dieng. Kentangnya itu warnanya kuning-kuning gitu ya, bagus. Dan jangan lupa setelah diserut langsung kalian masukkan di air seperti ini supaya tidak berubah warna jadi merah gitu. Jadi harus direndam. Kalau udah diserut semuanya, kalau udah diparut semuanya ya, cuci bilas sampai airnya bersih seperti ini. Jadi saya nggak pakai kapur sirih, nggak pakai apa-apa, cuma cuci bilas sampai benar-benar bersih, sampai airnya bening seperti ini. Ini kita goreng dengan api besar, ditunggu sampai minyaknya panas baru dimasukkan supaya bisa ngirit minyak. Jadi harus pakai minyak yang panas. Nggak perlu diaduk-aduk, jadi aduknya kalau misal dia udah agak kering setengah matang gitu baru kalian aduk sesekali kayak gini sampai dia berwarna kuning kecoklatan gitu, lalu kalian angkat. Ini proses yang gak kalah penting apalagi buat kalian pemula. Jadi biasanya kalau saya timbang berat bersih setelah digoreng. Untuk 5 kg tadi ya, 5 kg kentang jadinya sekitar 1 kilo lebih sedikit. Kalau misalnya kentangnya besar-besar mungkin bisa 1,1 kilo. Ini kacang tanah totalnya ada 1 kg. Nanti saya akan campurkan dengan kentangnya. Nah, fungsinya kentangnya kita timbang supaya kita bisa estimasi ukuran atau gramasi dari gula yang akan kita pakai nanti. Jadi gulanya itu biasanya saya pakai 10% dari total kentang yang udah digoreng tadi. Untuk cabenya ini saya pakai untuk 1 kilo tadi ya, saya pakai cabai sekitar 300 gram. Sebagian saya kasih cabai setan karena pesenannya itu yang pedes. Kemudian saya nggak pakai bawang merah. Kalau pakai bawang merah tuh biasanya nanti bakal buat kentangnya itu gampang melempem. Jadi pakainya bawang putih aja. Bawang putih saya pakai 50 gram. Kemudian saya tambahkan air 300 ml. Saya pakai untuk blender bumbu. Jadi nanti pada waktu masak kita nggak nambahin air lagi. Untuk gulanya ini saya pakai gula aren sama gula pasir. Saya campur ya. Gula arennya 50 gram, gula pasirnya 70 gram. Totalnya jadi sekitar 120 gram. Karena tadi kentangnya setelah digoreng itu kan kita timbang sekitar 1 kilo lebih dikit. Jadi jangan lebih dari 150. Jangan lebih dari 150 gram. Pakainya sekitar 100 sampai 120 gram. Panaskan minyaknya sedikit aja. Ini saya pakai sekitar 3 sampai 4 sendok makan. Jangan banyak-banyak minyaknya, minyak sedikit aja. Lalu kita masukkan cabai dan bawang putih yang udah kita blender dengan air 300 ml tadi. Jadi penting itu ya diperhatikan untuk pemakaian gulanya. Kalau misalnya terlalu banyak biasanya nanti malah gampang melempem, satu. Kemudian kedua dia pada waktu kita ini kan kita akan susutkan bumbunya. Kalau misalnya terlalu banyak gula itu biasanya nanti dia bakal mengeras malahan. Ini saya tambahkan 4 sendok makan air seduhan asam jawa. Kemudian seasoning ini saya tambahkan garam dan juga kaldu bubuk. Atau kalau misalkan mau nambahin micin juga nggak masalah, itu sesuai selera aja. Tinggal diaduk-aduk sampai matang. Sembari nunggu bumbunya matang, ini saya udah campurkan kacang sama kentang yang udah digoreng tadi, tinggal diaur-aur seperti ini supaya dia nyampur. Boleh banget kalau misalnya kalian mau nambahin teri medan tuh juga enak ya, digoreng campurkan aja. Ini kriuk ya. Nah, kembali lagi ke bumbunya tadi. Kalau udah seperti ini saya pindah di api kecil sambil diaduk-aduk sampai kadar airnya itu habis. Karena kan tadi kita pakai air 300 ya untuk blender bumbunya tadi, jadi harus dihabiskan. Nanti sampai berubah warna jadi agak tua seperti ini. Nah,
Kalau kalian balik, dia udah nggak langsung jatuh gitu, tandanya dia udah mateng, udah kadar airnya udah habis. Lalu kita akan tunggu sampai pastanya ini hangat. Jangan pas panas-panas ya, ditunggu sampai hangat. Kalau udah hangat, baru kalian campurkan di kentang dan kacang yang sudah kita siapkan. Jadi ini prosesnya itu saya akan awur-awur seperti ini. Kita nggak pakai spinner untuk membuang minyak-minyak segala macam ya, jadi tinggal seperti ini aja. Insya Allah ini bisa tahan lama dan anti melempem. Yang pasti kalian siapkan wadah yang tertutup rapat gitu ya, kasih silika gel supaya lebih awet. Ini saya pakai jar ukuran 600 ml. Kalau ditimbang itu sekitar 250 gram termasuk berat jarnya ya. Ini saya jual di harga 30.000 untuk satu jarnya ini. Kalau misalnya pakai teri mungkin bisa lebih mahal lagi, paling nambah-nambah dikit gitu. Oh ya, ini totalnya jadi sekitar 12 jar. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat kalian. Siapa tahu kalian lagi cari-cari tambahan cuan ya, buat bayar angsuran motor atau angsuran apapun itu. Kalau kalian kerja, ini bisa kalian kerjakan di waktu luang dan bisa kalian pasarin juga ke teman-teman atau ke bos-bos kalian. Ya wes, demikian konten kali ini, semoga bermanfaat. Buat kalian yang baru aja gabung ke channel ini, jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.